tingginya 190. Masih di bawah Virgil van Dijk ya, sekitar 4 sentian lah. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernaldo Wibianto, dan untuk video kali ini kita akan kembali mengupdate berita-berita terbaru dari dunia Liverpool FC. Dan ya, untuk video kali ini kita akan spesifik membahas gosip-gosip transfer seperti biasa hari Rabu. Dimana kita akan membahas gosip-gosip transfer. Ada beberapa nama yang muncul ke permukaan gosip transfernya Liverpool. Jadi mari langsung kita bahas. Yang pertama dari The Standard, gue dapetin source-nya, yaitu seorang back ya, yang katanya Liverpool tertarik untuk ngincer beliau di bulan Januari nanti. Pemain tersebut bernama Jean-Claire Todibo guys ya. Gue nggak tahu kalian udah denger apa belum. Selain Liverpool, Tottenham juga menginginkan pemain satu ini, dan juga Manchester United ya, mentargetkan di Januari. Jadi ada 3 tim, Tottenham Hotspur, Manchester United, dan juga Liverpool. Center back itu menjadi prioritas utama ya untuk Spurs ya. Siapa Jean-Claire Todibo nih? Dia merupakan back dari Nice ya, tim dari Prancis yang saat ini kabarnya sih peringkat 2 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia peringkat kedua saat ini di Liga ya, di bawah PSG dengan hanya beda 1 poin. Jadi ini back top ya tentu saja. Berumur berapa dia? Kalau kita lihat di transfer market, doi ini tahun 99, umur 23 ya. Dari Prancis, tingginya 190. Masih di bawah Virgil van Dijk ya, sekitar 4 sentian lah. Virgil van Dijk kalau nggak salah 194. Dia udah masuk timnas Prancis ya, udah memainkan 13 caps bersama timnas Prancis. Sorry, 2 ya, 2 caps ini nomornya. Dari U20, U21 dia udah masuk, luar biasa. Jadi ini back top ya. Awalnya dari Toulouse, kemudian ke Barcelona pinjemin ke Schalke balik lagi ke Barca pinjemin ke Benfica balikin ke Barca, lalu kemudian ke Nice. Dari dipinjemin terus habis itu permanen ke Nice per tahun 2021 guys. Lalu kemudian ditawar sama Spurs, katanya sih Nice maunya minimal 39 juta pound sterling kali ya ini. 39 juta pound sterling untuk back di bulan Desember ya guys, bulan Januari. Ini dikabarkan Todibo kepengen main di Premier League, namun ketika dirinya diumumkan bergabung dengan tim nasional Prancis, dia pastinya akan mencari asuransi untuk bermain starting, yang mana ya kalau mau tetap main starting ya di Nice gitu ya kan, kepastian main di main sebagai regular starting gitu ya, pasti dia tetap ada di Nice mengincar paling enggak Euro 2024 tahun depan. Jadi masih ada sedikit pikir panjang lah dari pihak si Todibo ini ya. Gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue sih untuk Januari ya walaupun si siapa namanya Van Dijk juga waktu itu didatengin ke Liverpool bulan Januari ya, tapi apa urgensinya seperti apa, mengingat kemarin di pertandingan Manchester City ketika Konate absen, Joel Matip masih bisa nge-backup posisinya, bahkan bermain luar biasa sekali kemarin di pertandingan lawan Manchester City ketika dia ngantongin Doku sepanjang pertandingan, luar biasa sih. Masih bisa nge-backup lah gitu ya. Apakah ada urgensinya gitu merekrut seorang back di bulan Januari, yang mana Nice-nya pasti akan jual mahal juga kan, karena dia mereka juga kan lagi di peringkat 2. Mereka nggak mau kehilangan back top mereka tentu saja di tengah musim. Jadi pertimbangannya akan sangat banyak banget, dan kalaupun Liverpool pengen pastinya akan besar uang yang harus dikeluarkan gitu untuk back ini. Jadi pertimbangannya gimana? Silakan ditulis di kolom komentar guys. Seberapa besar urgensinya Liverpool untuk mendatangkan back baru di Januari nanti gitu guys ya. Gosip selanjutnya dari 90 Minute ya. 90 Min ini untuk kredibilitasnya ya 3 dari 5 lah. Jadi ya nggak terlalu kredibel amat, tapi masih dapat lah ya. 90 Minute emang dia spesialis berita-berita bola. Liverpool dikabarkan juga tertarik ya, interest dengan Douglas Luiz ya, pemain Aston Villa, midfielder ya kan. Kalau kita lihat di sini Douglas Luiz, kita lihat di ini ya, di mana,
di transfer market. Posisinya itu adalah bisa central midfielder, bisa gelandang bertahan juga, defensive midfielder gitu ya. Seperti siapa namanya, Alexis McAllister. Beliau ini dari Brazil dengan tinggi 1,77 ya, gelandang tengah. Saat ini bermain untuk Aston Villa yang masih mau mempertahankan Douglas Luiz di bulan Januari nanti ya. Arsenal udah mendekati beliau dari tahun lalu 2022 dengan 3 penawaran mereka ditolak 3 kali ya. Manchester City juga bergabung untuk mendapatkan tanda tangan beliau. Awalnya ini dia main di Manchester City ya, who they sold to Villa in 2019. Kocak sih. Kocak sih. Unai Emery ya, dari pelatihnya Aston Villa pengen menahan beliau lah ya di Aston Villa tentu saja. Liverpool juga telah jelas menyatakan bahwa mereka tertarik untuk mengejar Luiz jika beliau si Douglas Luiz-nya meninggalkan Aston Villa tentu saja. But they have not received any encouragement that a move is on the card. Jadi tapi mereka si Aston Villa belum mendapatkan tawaran yang resmi gitu ya. Tawaran yang resmi atau tawaran yang serius gitu dari Liverpool sejauh ini tentu saja tim saya. Nah, sama pertanyaannya seperti tadi si Pierre lagi siapa nih? Jean-Claire Todibo ya. Seberapa besar urgensinya? Kemarin juga ya lawan Manchester City, McAllister juga nggak mengecewakan buat gue. Begitu juga dengan Endo ketika dia diganti di babak kedua ya, si McAllister diganti. Ketika Endo masuk di babak kedua nggak mengecewakan juga, melakukan penyelamatan di menit akhir. Endo clearance di menit akhir yang penting sekali gitu ya. Jadi menurut kalian gimana urgensinya? Lagi-lagi di Januari ini gue ngomongin gosip-gosip untuk Januari ya guys ya. Jadi harus diperhatikan bahwa kalaupun oke, mungkin nanti di summer gitu kan, yang paling pas untuk deal-dealan tuh di summer sebenarnya untuk pemain-pemain top. Apalagi ngeliat ya Aston Villa sebegitu ngototnya pengen mempertahankan si Douglas Luiz ini gitu. Jadi tentu saja banyak tim yang kagak mau kehilangan pemain top-top mereka di bulan Januari di tengah musim ketika mereka lagi berjuang gitu ya kan, tentu saja. Gimana guys menurut kalian? Apakah perlu Douglas Luiz dikejar di bulan Januari nanti? Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, ada Wharton dari Blackburn nih guys. Ini pemain muda ya, 19 tahun. Tottenham menginginkan ada Wharton dari Blackburn, midfielder juga. Kita lihat ada Wharton. Transfer market posisinya juga sama ya, gelandang tengah, posisi lain dia bisa main di gelandang serang dan gelandang bertahan, luar biasa. 19 tahun, main di Blackburn Rovers, ya masih muda sih, pemain muda sih. Ini lebih masuk akal kalau di Januari ya guys ya, kalau di Januari, tapi walaupun kagak ada urgensinya juga sih. Liverpool dan Manchester United juga menginginkan beliau. Ini sama ya, dari 90 Minutes, harus diperhatikan teman-teman source-nya. Spurs on good terms with Blackburn after signing Ashley Phillips di summer. Jadi Spurs punya hubungan yang baik dengan Blackburn karena mereka kemarin terakhir itu merekrut Ashley Phillips di transfer window musim panas kemarin. Jadi ada hubungan yang baik lah untuk lanjut mungkin ke Adam Wharton, bisa juga kali. Tapi Liverpool dan Manchester United juga menginginkan jasanya beliau guys. Anak muda ya, bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Gue nggak tahu seberapa bagus kualitasnya, tapi yang pasti urgensinya. Apakah ada urgensinya? Silahkan ditulis di kolom komentar guys. Seberapa besar urgensinya untuk merekrut anak muda di lini tengah? Apakah kalau memang ada urgensinya, yang mana yang lebih urgent? Yang mana yang lebih kalian pengen dapatkan? Apakah ada Wharton atau Douglas Luiz atau si Todibo yang di center back itu tadi? Gitu. Urgensinya yang mana yang paling besar untuk didatangkan di bulan Januari? Karena biasa Liverpool emang nggak banyak belanja sih di bulan Januari ya. Walaupun ada tapi nggak banyak yang pastinya, tentu saja. Dan itu dulu untuk gosip transfernya. Terima kasih teman-teman udah support selalu channel ini. Silahkan di subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Jangan lupa di like juga videonya dan di share ke sosial media kalian. Nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.